Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Ya, kali ini kita akan bercerita masalah santet. Ini ya, pasien saya boleh dikatakan hari tadi ya, siang hari tadi. Ya, seorang perempuan ya, sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak. Baru anaknya berumur 1,5 tahun. Ini yang perempuan tadi kita sebut saja namanya Nanda. Nanda ini ibunya dia bekerja di suatu PT ya di bidang sawit juga. Jadi Nanda ini waktu masih bekerja itu masih muda, masih gadis. Di sana dia berkenalan lah dengan seorang pria. Dan akhirnya menjadi suatu hubungan. Tapi di dalam hubungan dia tadi itu ya, ada juga perempuan yang suka sama laki-laki ini. Tuh. Tapi karena mungkin Nanda ini mungkin kalau kita tengok ya agak begitu. Pertama budinya juga baik, orangnya juga cantik, ramah. Mungkin karena itu tadi yang laki-laki ini lebih memilih Nanda. Ya, makanya itu dia datang ke sini tadi berobat. Ya, saya tengok rupanya ini penyakitnya bukan penyakit medis, tetapi penyakitnya non medis. Penyakitnya penyakit disantet tepatnya. Nanda ini mengalami penyakit itu yang perutnya sakit dan mengeluarkan nanah di kemaluannya. Setelah dia melahirkan anaknya, jadi nanah yang keluar, baunya busuk kan? Dan itu dibawa ke rumah sakit. Kata dokter mengatakan bahwa ususnya itu bocor. Ini pengaku dia sendiri. Dia tidak mau dioperasi. Kata dokter operasi juga. Tidak mau deh. Ini pengakuan dia sendiri. Karena dia tidak mau dioperasi, makanya bapaknya berusaha untuk mencari alternatif lain. Alhamdulillah, ya pertolongan Allah. Jumpa juga nomor saya dari Google juga. Pengobatan alternatif surah Al-Fatihah, ramalan indigo atau syar'i. Nah, akhirnya sekitar jam 3 siang bapaknya nelpon. Masuk ke telepon saya. Ini pengobatan alternatif. Ya Pak, dengan saya sendiri ada apa? Ya, saya mau bawa anak saya berobat. Oh ya Pak, nggak apa-apa, datang aja. Nanti kita kasih alamat lengkapnya, kita serlok, ini WA Bapak kan? Ya, setengah jam kemudian datang. Nah, itulah ceritanya tadi. Bahwa dia mengatakan bahwa perutnya sakit, mengeluarkan nanah dari kemaluannya, dan dia tidak mau dioperasi. Alhamdulillah. Ya, akhirnya kita laksanakan meditasi, pengobatan. Ya, saya tengok di dalam perutnya itu ya, sebangsa ular juga. Ular juga. Setelah itu keluar, sudah diberikan pengobatan semuanya, alhamdulillah. Ya, ada kebaikan, ada angsurannya begitu. Ya katanya selama dia sakit itu, selama dia menderita sakit perut yang mengeluarkan itu, semenjak dia itu gadis sampai dia mempunyai suami, nikah sama dengan ini, suaminya ini, sampai dia punya anak, dia mengalami hal yang aneh. Setiap malam dia
mimpi merasa dirinya itu ditindihin. Sampai dia tidak bisa bergerak. Ditindih. Ya. Dengan makhluk yang begitu berat, besar. Sanggup dia. Udah, tidak boleh berobat. Udah dibawa berobat sama alternatif atau dukun lain. Tapi nggak ada ansuran, Pak. Yang mimpi itu tetap aja. Sampai dia melahirkan seorang anak laki-laki. Nah sekarang udah berumur 1,5 tahun. Tapi sayang, anaknya tadi itu tidak bisa ngomong. Suaranya ada, cuma bicaranya gitu aja. Kalau dibilang dia bisu, pasti orang bisu tuli. Tapi anak ini enggak tuli. Dipanggil namanya dia nyaut. Tapi kalau dia ajak ngomong, ya ngomongnya enggak jelas gitu. Kasihan juga kita. Jadi saya tanya, apakah di rumah itu sering enggak mendengarkan seperti benda jatuh di atas atapnya, atau seperti pasir yang ditebar di atas atapnya? Wah kalau itu sering, Pak. Sering, tiap malam. Sebelum dia merasakan mimpi itu ada benda jatuh di atas itu. Kayak dilempar, kayak bola. Kadang-kadang kayak pasir. Bahkan di rumah itu katanya ada 2 kamar. Yang satu kamar bapaknya, kamar dia. Pertamanya dia di kamar depan katanya. Tapi dia di kamar itu tuh kamar depan itu. Setiap malam dia mimpi. Setiap malam dia ketindihan. Ya. Akhirnya dia pindah ke belakang. Orang tuanya lagi yang menempati di kamar depan. Tapi apa? Orang tuanya sekarang juga sakit. Ya, matanya kabur, kakinya sakit, tangannya sakit. Dibawa ke dokter, ya, itu tadi. Penyakitnya diabetes, kolesterol, asam urat, katarak. Semuanya masuk ke dalam penyakit ibunya. Tapi maaf ya, bukan saya mengapa. Tapi saya kalau tengok itu udah lain. Ini adalah pengaruh dari santet itu. Karena santet ini diberikannya bukan kepada satu orang aja, tetapi untuk orang yang di rumah itu. Siapa yang lemah kena. Jadi ibunya tadi badannya udah kurus, masih bisa jalan, tapi udah kurus gitu. Matanya kabur. Itu kata dia. Ya, akhirnya saya selesai meditasi, selesai memberikan pertolongan kepada Nanda tadi. Ya, saya bilang menjelang maghrib kan, kalau ini tidak bisa, kalau Nanda aja yang diobati tidak bisa, kita harus kejar ke rumah, kita harus bersihkan rumahnya. Di rumahnya itu kita harus bersihkan, karena ada yang bagus di sana lagi. Kalau saya tengok, akhirnya kami berangkat ke sana, sampai di sana pas azan maghrib. Ya, saya lakukanlah. Saya azan di sana, sholat 2 rakaat, dan saya berzikir setelah sholat maghrib ya. Di saat saya zikir tadi, ya, ada bunyi suara benda jatuh di atas atap. Besar sekali. Saya terus berzikir.
Saya panggil, saya bisa hadirkan di depan saya. Alhamdulillah, hadir. Apa bentuk makhluk yang hadir tadi? Adalah genderuwo yang begitu besar. Mungkin saudara tidak percaya ya. Dia mengaku bahwa anak itu anak genderuwo, anak dia katanya. Dari mana kamu bisa mengatakan? Ya, setiap dia berhubungan suami istri, genderuwo tadi itu menumpanglah di badan tubuh suaminya. Ditambah lagi dengan waktu ditidih-tidih tadi. Itu. Ya. Dan Nanda tadi waktu saya mengeluarkan itu, membuat perutnya sakit itu juga tak wajar. Ular yang dibikin perutnya itu sakit, ular di dalam perut itu saya keluarkan ular. Dengan cara meditasi saya, waktu saya mengeluarkan itu menjerit dia, sakit pak, tahan saya paksa terus, alhamdulillah. Dan di rumahnya genderuwo besar, hitam, dengan mata yang merah. Ya. Saya lanjutkan zikir saya. Akhirnya, alhamdulillah ya, berkat pertolongan Allah, ya, keluar dia. Langsung, habis itu tuh, saya langsung protek rumahnya. Saya pagar. Dan terjadi lagi keanehan. Waktu saya memagar rumah itu, ya, memprotek rumah itu, pas terakhir kali, berbunyi lagi di atas atapnya. Tapi ini bukan satu kali benda jatuh aja, tidak. Banyak kayak langkah kaki, kutrak di atas atapnya. Sampai orang yang dalam rumah itu kaget semua. Apa itu pak? Tenang aja, diam aja. Bukan dia aja, bukan ibunya aja yang kena dari hasil santet yang diberikan oleh orang tadi, yang mungkin kita ya, bukan entah seorang itu perempuan, kita nggak mau menuduh di sini. Tetapi waktu saya tanya, pernah nggak bertengkar dengan seorang perempuan dulu waktu gadis? Pernah pak. Tapi suaminya ini juga kena. Dia selalu merasa tidak fokus, selalu ada mengikuti katanya. Sampai dia di saat bekerja di pabrik itu, ya, tangannya ini hampir putus, kejepit sama mesin, cacat tangan sama mesin yang kanan. Itu dasarnya sadar. Ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan, entah menyalahkan si Nanda, entah menyalahkan itu, tidak bisa. Tapi ya ini perbuatannya belajar salah. Karena dia tuh ya menyakiti manusia dengan ilmu santet. Ya. Setelah saya protek semuanya, rumahnya, anaknya, yang tadi anaknya tuh liar, pada dikatakan gak mau dilarang gitu. Mau ngambil ini, lari ke sana, ini, apapun dilarang gak ngerti. Udah sini saya pegang kepala anaknya, saya zikirkan, ya, saya meditasi, langsung anak itu lemas, datang ke pangkuan ibunya, berbaring di pangkuan ibunya dengan diamnya. Bingung orang tua itu bisa begini pak.
Ya, seperti yang saya dengar tadi, apa yang dikatakan Gundurwo tadi, bahwa itu di dalam tubuh itu anaknya, bukan yang jasad yang besar itu, istilahnya rohani raganya anak, tidak, tetapi yang ada di dalam tubuh anaknya ini. Itulah yang membuat anaknya itu nakal, tidak mau mendengar kata orang tuanya. Itu yang saya keluarkan. Ya mudah-mudahan lah. Saya doakan, kita doakan semuanya ya, para sahabat Bes Rizal. Mudah-mudahan Nandanya ini sehat kembali. Anaknya ini juga hendaknya bisa bicara seperti normalnya. Ya, ibundanya juga mudah-mudahan sembuh kembali. Ya, kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan. Hanya Allah yang akan memberikan kesembuhan. Kasih sekali. Jadi untuk sahabat-sahabat Bes Rizal ya, hati-hati terhadap santet, teluh, guna-guna, ya, itu perbuatan setan. Itu hati-hati. Orang sekarang maaf dikata ya, hanya mencari instan. Ya, mencari mana yang cepat, ya, makanya yang ya, baik aja lah, berserah diri kepada Allah, sholat, ya, mohon perlindungan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, ya, itu yang penting, ya. Kemudian ya Nanda dengan saudara-saudara orang tuanya, ya semuanya diberi oleh perlindungan oleh Allah, diberi kesehatan, ya. Semoga putuslah hendaknya santet yang telah dikirimkan kepada dia bertahun-tahun. Kita boleh dikatakan ya anaknya aja sekarang 1,5 tahun, mungkin 3 tahun belakang, ya. Di sini saya terakhir kali berpesan kepada sahabat-sahabat Bes Rizal, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, kalau boleh sebanyak-banyaknya. Ya, biar saudara-saudara kita yang lain bisa menontonnya dan bisa mendapatkan ilmu dari sini dan bisa untuk menjadi bahan pegangan atau pagar untuk dirinya sendiri, untuk ilmu bagi dia sendiri. Ya. Dan ini saya ucapkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.